Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukron wa jazakumullah khairan untuk Anda yang masih menyimak tayangan dan channel Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa. Thayyib, penelpon pertama di malam hari ini kita coba angkat nih, Ustaz. Iya, halo. Assalamualaikum. Iya, tafadhol, Bu. Iya, halo. Iya, iya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Abdullah di Medan, Pak. Di? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam dari Medan, Thayyib. Mau tanya tentang apa perbedaan penyebutan makhrajul huruf kha dan ghain ya? Thayyib. Itu kan satu makhluk, Ustaz, dari atas tenggorokan kan? Iya. Dan di mana perbedaannya itu yang lebih spesifik itu, Ustaz? Iya. Iya, Mungkin saja. Iya. Pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fadhol, Ustaz. Baik. Iya. Kha dengan qa, Iya. ghain ya. Thayyib. Iya, pertama kha dengan ghain ini memiliki tempat keluar yang sama. Iya, jadi dia adalah huruf al-halq, huruf tenggorokan, dan dia keluar dari adnal halq atau ujung tenggorokan kita paling atas. Iya, kha dengan gha. Iya. Hampir mirip. Iya, karena sama tempat keluarnya. Iya. Cuma pasti berbeda. Iya, pasti berbeda. Karena kalau dia mirip pasti sama hurufnya. Sementara hurufnya berbeda. Iya, maka pasti berbeda juga. Iya, nanti akan berbeda di sifat. Iya, akan berbeda di sifat. Ya, kalau ghain itu dia salah satunya adalah huruf-huruf yang kha itu hurufnya namanya isti'la, salah satu sifatnya. Ya, isti'la artinya terangkat lidah, huruf-huruf tebal. Ya, salah satunya. Kemudian ada sifat itbaq juga. Ya, itbaq, ya, huruf kha itu. Ya, bukan sifat itbaq, huruf sifat-sifat infitah. Jadi harus dibuka mulut, kha, bukan kho, seperti itu, kha. Iya. Yang jelasnya huruf ini atau makhraj ini nanti lebih jelasnya perbedaannya ketika kita nanti belajar di bab sifat. Iya, bab sifat. Ya, kita baru ada di bab tempat keluarnya dulu. Kita belum sampai ke bab sifat. Insyaallah bersabar dulu. Insyaallah nanti kita akan sampai ke bab sifat. Ya, jadi kadang makhraj itu sama, tapi yang berbeda adalah sifat. Seperti juga umpama huruf fa tadi. Huruf fa dengan huruf ba, ma, wa, bau, huruf ba dan huruf mim itu kan sama-sama tempat dua bibir. Iya, semua huruf bibir. Tapi ada namanya huruf, ada sifatnya nanti berbeda, seperti ada sifat namanya jahar, ada sifatnya namanya hams. Ya, fa itu nama sifatnya hams, keluar napas. Ba itu tidak keluar napas. Ya, maka itu namanya jahar. Ya, itu sifat. Ya, kita belum jelaskan tentang sifat. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan bila kita sampai pada materinya, supaya materi ini bisa teratur, dijelaskan, ya, supaya nanti para jemaah tidak bingung apa maksudnya lagi itu, kok ada lagi itu. Ya, sabar dulu. Ya, insya Allah kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Ya, supaya ya tidak bingung. Ya, karena kalau dijelaskan sekaligus malah tambah bingung nanti jadinya. Iya, wallahu a'lam. Baik pemirsa, kita angkat satu penelpon lagi di malam hari ini. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Bapak. Minta tolong di monitornya diperkecilkan suaranya, Pak. Iya, monitor televisinya silahkan. Iya, silahkan pertanyaannya. Mau bertanya nih, Pak. Iya, silahkan. Silahkan, Pak. Dalam makhorijul huruf. Iya. Iya, silahkan. Tanda wakaf ini, Pak. Bukan makhorijul huruf, tapi tanda wakaf. Thayyib, itu saja, Pak. Ya. Iya, terima kasih. Ya. Mau tanda wakaf kalau umpama seandainya kita tanda wakaf ada huruf mati sebelum hidup. Huruf
diulangi. Ya, minta tolong diulangi pertanyaannya. Halo? Ya, Iya. di situ seperti wal asri. Nah, kalau umpama mau berhenti gimana itu? Wal asri apa wal asr apa gimana itu, Pak? Iya. Tayyib. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Iya, silahkan Ustaz. Baik. Iya. Pertanyaan Bapak insya Allah nanti masuk di penjelasan tentang hukum ro. Iya, Gitu. jadi masih jauh. Jadi memang harus bersabar nih, Ustaz. Tapi tidak apa-apa, sedikit saya Tayyib. akan jelaskan. Karena langsung praktek nih, Ustaz, Iya, ya. ini langsung praktek. Baik. Ya, jadi nanti kan ro-nya sebenarnya berharkat di situ. Ya, kalau makanya kalau kita sambung wal asri innal insana lafi khusr. Ya, ro-nya berharkat kasrah. Nah, cuman kalau kita berhenti, maka harus kita sukun ro-nya. Maka ro sukun, kemudian sebelum ro kan huruf shad. Tayyib. Iya, maka sudah posisinya sukun juga. Jadi dua huruf sukun ketemu, huruf shad dan huruf ro. Iya. Iya, bagaimana cara membacanya? Ya, dibaca dengan wal asr. Wal asr. Ya, jadi ro-nya tetap dibaca, tapi tekanannya tidak terlalu keras. Ya, wal asr. Ya. Nanti berbeda ketika ro sukun didahului oleh huruf yang sukun, tapi huruf yang sukun itu adalah huruf qalqalah. Ya, nanti qalqalah itu ada 5 hurufnya, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, contoh seperti wal fajr. Nah, ro-nya dijelaskan. Ya, wal fajr. Karena jim kita harus qalqalah. Ya, adapun shad wal asr. Tidak boleh kita bilang wal asr. Ya. Gitu. Karena kalau kita membaca wal asr berarti kita mengqalqalah huruf shad. Tayyib. Sementara shad bukan huruf qalqalah. Nah. Iya. Tapi kalau kita membaca wal fajr, jelas jim yang tak qalqalah. Iya. Kemudian ro dan tidak boleh dibuang ro-nya. Iya, baik, umpama kita wal as mana Hilang ro-nya? ro-nya. Hilang. Itu tidak boleh membuang huruf. Jadi Iya. wal asr ini memang harus latihan seperti Iya, Ustaz. harus latihan. Iya. Iya, memang harus latihan. Iya, wal asr. Iya, jangan sampai hilang ro-nya dan jangan juga terlalu besar ro-nya. Oh, Iya, gitu, Ustaz. wal asr. Iya. Nanti paling jelas itu kalau membaca surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashr. Beda. Wasyaf'i wal watr. Jangan wal watr. Iya. Wal laili idza yasr. Iya, bukan yasr. Ya, tapi yasr. Iya. Ya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Itu nanti ro-nya lagi dibaca tipis itu. Oh, gitu. Iya, apa alasannya? Itu buku bahasan. Iya, sabar-sabar ya pemirsa. Dan mungkin ada trik atau tips bagaimana cara mengucapkan huruf ro ketika bertemu. Iya, yang jelasnya tebal tipis itu dia ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita di dalam. Itu namanya sifat isti'la. Iya, dan dibaca dengan tipis dengan merapatkan atau merapatkan lidah kita ke bawah. Iya, jadi istifal namanya. Iya, jadi menghamparkan lidah kita ke langit-langit bawah itu membuat ro jadi tipis. Ro tebal, ri tipis. Itu. Jangan mulut kita ini diangkat roi, tapi harus ri. Turunkan ini. Insya Allah terbaca dengan tipis. Masya Allah. Jadi ini olahraga mulut ini namanya. Iya, insya Allah kalau rajin mengaji mulutnya akan Sudah selalu terbiasa. olahraga. Insya Allah mukanya akan selalu muda. Iya, Masya Allah. Baik pemirsa, harus bersabar dalam mempelajari Al-Quran dan pahalanya juga tentunya lebih besar ini Ustaz ya. Baik, kita angkat satu penelpon lagi di malam hari ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak, dengan siapa? Halo? Ya, halo, silahkan. Pertanyaannya Pak. Numpang tanya Pak Ustaz. Silakan Pak. Di luar tema Pak Ustaz ya, bisa. Ya, silakan. Luar tema. Iya. Ini apa namanya? Bagaimana hukumnya orang yang pernah membayar nasar ke tempat-tempat itu? Kuburan, motong kambing. Sudah Pak? Ya. Motong kambing. Iya, iya. Iya, di kuburan. Iya, itu saja. Iya, terima kasih Bapak. Iya. Tafadhol Ustaz. Iya. Ini di luar tema, Iya, mungkin di luar tema ya. refreshing ini Ustaz. Iya, Baik. bolehlah sedikit-sedikit. Iya, jadi nazar itu adalah ibadah. Iya.
ibadah itu syaratnya 2 saja. Hmm. Diniatkan dengan ikhlas Baik. dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ikhlas karena Allah Iya, Subhanahu wa taala. ikhlas karena Allah dilakukan, Hmm. kemudian kita lakukan dengan ada tuntunan. Adakah tuntunan itu melakukan seperti itu? Baik. Nyatanya tidak ada. Maka ya kita tidak boleh lakukan. Hmm. Iya, karena kita mau beribadah. Beda kalau urusan dunia. Iya. Ini urusan mau beribadah, artinya kita ingin mendapatkan pahala dari itu, dari amalan itu. Iya. 2 syarat itu saya yang harus kita pegang sebelum melakukan amalan. Ini saya lakukan karena Allah, dan ini aku lakukan ada tuntunannya atau tidak. Apakah Iya. ada dasarnya Iya. dari Nabi atau ada tidak? dasarnya kita lakukan atau tidak. Kalau tidak, jangan lakukan. Agama ini sudah sempurna. Iya. Iya, nampak mengatakan man amila amalan laisa alaihi amrun faraddun, siapa yang melakukan amalan di mana amalan itu tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, maka ada amalan itu tertolak. Nah, ini materi sudah di luar ilmu tajwid. Baik. Ya, mudah-mudahan. Baik, untuk Ya, Bapak yang penanya mendekati. tadi ya, mudah-mudahan bisa di jawabannya bisa Anda simak di momen yang lain ya, di program masih di program Belajar Islam dengan segmen akidah ya. Tapi kita mengangkat kita terima dulu ini Ustaz, satu SMS ya dari Ibu Rina yang ada di Sidrap, Sulawesi Selatan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, pertanyaan beliau Ustaz, bagaimana perbedaan posisi penyebutan antara huruf za dengan za? Zal dengan huruf Zal dengan za. za. Mungkin ini kalau bahasa Indonesia itu Z dengan apa itu? DZA gitu Ustaz. iya, oke. Baik, tafadhol. Baik. Ini huruf yang ada di lisan. Jadi hurufnya huruf zal dengan huruf zal. Iya, zai bukan zal. Zai. Iya. Baik. Huruf zal sendiri itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi depan atas. Iya, itu huruf zal. Jadi keluar dari situ 3 huruf, huruf zal, huruf tha, dan huruf lo. Iya. Jadi yang paling dalam, ujung lidah kita paling dalam ketemu dengan ujung gigi itu huruf zo. Kemudian keluar sedikit huruf zal. Kemudian paling di luar itu huruf tha. Ya, itu ujung lidah dengan ujung gigi depan. Adapun huruf zai itu huruf ya sifatnya namanya sofir. Ya, dia ada siulan-siulan ya keluar. Itu ujung lidah ketemu dengan ujung gigi bawah. Ya, ujung lidah ketemu dengan ujung gigi bawah. Iya. Jadi ada angin keluar. Jadi az ya. Nah, jadi sangat beda ya, karena satu di atas ujung gigi depan dan satu di ujung gigi bawah. Iya. Ya, kalau kita bisa menyebutkan dalam bahasa kita huruf Z, itulah huruf zai. Az, za, zur, zazi, zubaz. Ya, itu huruf za, huruf za. Adapun zal ini, ini yang perlu latihan. Az, ya, jangan sampai mirip dengan as, ya, atau as, ya, huruf dengan sin, harus az dengan lembut, ya, dengan lembut. Az, ya, tidak keluar angin juga, as, seperti itu, ya, tapi dengan lembut. Ujung lidah kita ditempelkan ke ujung gigi depan, ya, jadi az, ya. Memang belajar seperti ini, ya, harus ditegur. Ya, artinya harus ada orang di depan kita, lalu kemudian kita melafatkan ini udah benar atau tidak ini. Iya, karena kalau tidak, ya kita yang merasa sendiri benar, padahal belum tentu benar. Iya, jadi tapi mudah-mudahan program ini sudah sedikit memberikan pencerahan. Ya, bisa melatih diri sendiri di rumah, ambil cermin. Ya, mudah-mudahan sudah mirip yang kita contohkan. Baik, dan intinya jangan bosan ini Ustaz untuk latihan. Masih ada beberapa pertanyaan dari 082339 sekian. Ada Bapak Mulatsam dari Nunukan ini Ustaz, Kalimantan. Afwan Ustaz, pertanyaannya katanya dari kalimat a'jamiyu dan apa namanya kalau dalam ilmu tajwid yang ada di dalam surah Fussilat ayat 44 Ustaz. A'jamiyu, tayyib. Bacaan itu namanya tashil. Tashil. Tashil artinya dibaca dengan mudah. Oh, dengan mudah. Orang Arab itu tidak mau sulit-sulit, tidak mau biasanya menyebutkan 2 huruf yang bersamaan. Gitu, ya, itu kan aslinya a. A. Jadi ketemu 2 huruf itu hamzah dengan ain. Ya, itu kan a. Itu berat katanya itu menurut orang Arab. Maka dibaca dengan tasil. Jadi ain itu dibaca hampir mirip dengan ha. Jadi aha. Ya, bukan lagi a.
Iya, seperti itu. Iya, jadi aslinya dua hamzah. Jamiyu. Iya, dibaca hamzah yang kedua itu dengan mirip seperti ha. Jamiyu wa arabi. Tashil. Iya, artinya dipermudah dibaca. Iya. Ya, sekali lagi bahwa memang ya perlu ditanyakan yang seperti ini, dan bacaan seperti ini banyak terkadang di antara kita yang tidak mengetahuinya, sehingga dia baca seperti tulisannya. Padahal dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak juga bacaan-bacaan yang kadang tulisannya ketika kita baca seperti tulisannya tidak seperti Tidak itu. seperti tulisan. Iya, ada kalau umpama di surah Yusuf, ya itu ada namanya bacaan apa namanya? Ayatnya seperti qalu ya abana malaka la ta'manna. Nah, itu tulisannya di situ la ta'manna, tapi dibaca la ta'manna. Nah, itu ada juga yang Bismillahimajruha tulisannya, tapi dibaca Majreha. Bismillahimajreha. Iya. Nah, itu iya, tentu ya pelajaran-pelajaran ini insya Allah nanti kita akan juga sebutkan di antara bacaan-bacaan yang gharib, yang aneh insya Allah. Yang penting terus ada di Umat TV. Perhatikan saja insya Allah pelajaran ini akan kami sebutkan secara luas insya Allah. Iya, intinya pantang mundur dan pantang menyerah untuk belajar Al-Quran, Ustaz. Iya. Baik, pemirsa, masih ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Fikri yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara, Ustaz. Pertanyaan beliau katanya, beliau pernah membaca ayat terakhir yang ada di dalam surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, Ustaz. Ada 3 cara, dan salah satunya dengan cara saktah. Nah, beliau minta dipraktikkan bagaimana cara pengucapan atau bacaan ini, Ustaz. Saktah. Iya. Wallahu alam. Di dalam Iya, surah kalau At-Taubah. sakta wallahu alam. Iya, tapi kalau disambung bisa. Iya, disambung bisa. Iya, berhenti juga bisa. Iya. Paling seringnya berhenti. Ya, karena istilahnya kita mau masuk ke dalam surah baru. Ya, cuman surah At-Taubah itu kan tidak boleh kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi mau dilangsung itu bisa juga, karena ada yang mengatakan bahwa At-Taubah dengan Al-Anfal itu katanya masih satu surah. Hanya seperti itu. Wallahu alam. Ya, tapi yang jelasnya kalau sakta saya belum tahu. Ya, tapi mungkin di qiraah yang lain. Iya, qiraah yang lain, karena terkadang seperti itu. Seperti kita membaca surah Al-Kahfi. Ya, kalau qiraah hafaz, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu bacaan qiraah hafaz yang kita baca, seperti bacaan kita yang masyhur di Indonesia. Itu dia sakta di situ. Baca dengan sakta. Tapi kalau umpama kita qiraah Syu'bah, ya dia pakai sakta. Ya, dan nanti akan berbeda. Jadi Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia tidak sakta. Itu qiraah Syu'bah. Iya, tapi nanti qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladnihi. Nah, itu beda kan qiraahnya. Ya, kalau qiraah hafaz qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Nah, itu bagian dari namanya qiraah. Ya, nanti kalau Bapak pemirsa juga mendengarkan selalu mungkin di masjid-masjid di kita ada murotal wadduhi wallaili idza saji. Itu di antara namanya qiraah. Itu, dan Quran ini ya ada 7 qiraah yang paling masyhur. Ya, dan dari 7 qiraah ini satu imam itu, artinya 7 imam ini itu masih punya murid 2. Ya, kalau yang kita pelajari ini qiraah hafaz. Gurunya hafaz itu namanya Asim. Nah, Imam Asim ini punya 2 murid, yaitu Hafaz dengan Syu'bah. Nah, itu tadi. Jadi beda qiraahnya Hafaz dan qiraahnya Syu'bah. Nanti ada lagi Nafi, Warsh dan ini sebagainya. Seperti itu ada 7 imam, dari 7 imam itu satu imam 2 murid. Jadi ada 14. Sekitar 14 tentunya. Dan jangan kaget Ustaz ketika mendengarkan bacaan yang lain. Makanya jangan dulu salahkan orang kalau belum belajar. Iya, baik. Baik pemirsa, kita angkat satu telepon ini Ustaz. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu, dengan siapa di mana Bu? Dengan Panti. Iya, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bu. Silakan Bu. Dari Pati, Utara. Iya. Tayyib, silahkan pertanyaannya. Kalau Sungai Selatan. Iya, silahkan pertanyaannya. Ya. Ya, pertanyaannya silahkan. Ya. Halo? Halo? Baik, terputus. Kita angkat para penelpon yang lain, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Umi Ijah di Cepu, Jawa Tengah. Iya, dari Ibu Ijah di Cepu, Jawa Tengah. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Ustadz mau tanya ya, kalau bacaan irji'i itu Iya. roknya itu tebal atau tipis? Satu ya. Terus pada bacaan qirtasun juga roknya itu tebal atau tipis. Satunya lagi pada bacaan mirsamun itu hanya khusus bacaan rok. Itu aja 3 Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya? Iya, Oke. silakan, Ustaz. Nah, ini Rok lagi nih, pertanyaan Ustaz. ini masih di bab rok. Iya, Iya. masih lama bab rok. Masih lama. Iya. Tapi ini kebutuhan sebenarnya Ustaz, kebutuhan, setiap ya, hari. kita Iya. harus jawab segera. Iya. Baik. Pertama, irji'i. Iya. Rok sukun. Iya. Di sini dibaca dengan tipis atau tebal. Iya. Rok di sini ini dibaca dengan tebal. Alasannya apa? Rok sukun didahului oleh kasroh aridhah namanya. Iya. Kasroh aridhah itu kita mengatakan kasroh jadi-jadian. Iya. Kenapa kita katakan kasroh jadi-jadian? Karena ada hamzah di depannya, itu tidak ada harakatnya sebenarnya. Iya, makanya ketika umpama kita tambah huruf waw di depannya, maka kita baca warji'i. Iya. Hamzahnya itu tidak terbaca. Iya, tapi ketika kita tidak ada wawnya, ya, irji'i, maka hamzah itu kita harus kasih harokat. Tapi harokatnya yang diberikan bukan dhamma, bukan fathah, tapi kasrah. Maka kasrahnya itu disebut kasrah jadi-jadian. Iya, kasrah yang aridhah namanya. Iya, kasrah aridhah. Iya, maka apabila ada rok sukun lalu kemudian didahului oleh kasrah aridhah, maka rok dibaca dengan tebal. Irji'i. Iya, irji'u. Semua dibaca dengan tebal. Iya, jangan ir. Ya, kemudian qirtas. Ya, rok sukun didahului oleh kasrah. Kaidah umum mengatakan bahwa apabila ada rok sukun didahului oleh harakat kasrah, maka dibaca tipis seperti miryah. Ya. Fir'aun. Ya, rok sukun didahului kasrah. Kenapa dibaca tebal pada lafaz qirtasun? Karena rok sukun didahului oleh kasrah, kemudian setelahnya ada huruf isti'la. Nanti isti'la ini huruf-huruf yang dibaca dengan tebal. Iya, huruf isti'la di sini adalah huruf to. Ya, huruf isti'la itu terkumpul dalam kalimat khussa doktin kil. Iya, salah satunya huruf yang ada di situ adalah khussa, huruf sod. To, doktin kil, doktin to ya. Tebal-tebal Ya, semua nih. to tebal semua. Baik. Maka ada rok sukun didahului oleh kasrah, kemudian setelahnya ada huruf isti'la yaitu huruf to, maka juga dibaca dengan tebal roknya. Iya. Itu masuk nanti di pembahasan hukum rok. Ada berapa rok yang dibaca tebal tipis. Kemudian mirsadun, ya bukan mirmas tadi, mirsadun, sod ya. Ya sama. Ya, rok sukun didahului kasrah harus tipis, tapi karena setelah rok itu ada huruf isti'la yaitu huruf sod, maka roknya dibaca juga dengan tebal. Jadi mirsadun, qirtasun, ya. Nanti juga ada yang khilaf. Ya, boleh dibaca tipis, boleh dibaca dengan tebal. Perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat dan boleh dua-duanya. Iya, tapi insya Allah pada pembahasan ro akan kita jelaskan. Dan yang tidak boleh itu yang tidak membaca Al-Quran, Ustaz. Iya. Baik. Baik pemirsa, kita angkat lagi satu penelpon di malam hari ini. Assalamualaikum. Iya, silahkan Bapak, dengan siapa di mana Pak? Dari Ruslan di Aceh. Iya, Muslim dari Aceh. Ya, silahkan pertanyaan. Ya, saya belajar ngaji dengan ustaz di tempat saya ngaji. Jadi bacaan Fatihah saya, dia bilang ada yang salah. Mohon didengar bacaan saya, boleh Ustaz? Mau tasmi' Ustaz? Ya. Ya, silahkan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Oke, itu aja Pak. Taib. Ada satu pertanyaan lagi, Iya. Ustaz. Iya. Jadi kami sedang ngaji di majelis itu, lagi ngaji kadang-kadang kami minum di depan Quran, bisa nggak? Halo. Lagi kami ngaji, jadi ada ketika haus kami minum di depan Quran lebih, ya, tanpa kami tutup Qurannya, boleh nggak? Oh, iya. Jelas pertanyaan Ustaz? Ya, oke. Baik. Ya, terima kasih Pak. Iya, silahkan Baik. Ustaz. Iya, kita mau koreksi dulu ya. Bacaan tadi. Iya. Ustaz. Pertama yang kurang tadi adalah matnya berlebih. Iya. Wairil maghdu lewat. Harusnya wairil maghdubi du turun. Jangan Sekitar- maghdu lewat. Iya, 2 harakat jadi atau berapa, dua, Ustaz? harus 2 2 harakat. Kayaknya tadi 3 harakat. Iya. Jadi wairil maghdubi alaihim wala. Itu saya dengarkan wawunya dibaca dengan tebal. Iya, dengan lamnya dibaca dengan tebal. Iya. Harus dibaca dengan tipis. Wa la dibuka mulut. Wa la do. Iya, baru dibaca dengan tipis. Ya. Jadi waw dan lam dibaca dengan tipis. Jangan sampai huruf waw dan lam ini tergoda dengan huruf dot yang mau dibaca dengan tebal. Jadi Yang ada di depannya iya, Ustaz, ya. jadi baca ghairil maghdubi alaihim wala. Wala enggak ada wo dan lo, enggak ada. Yang ada wa la. Ya, itu hati-hati di situ. Ya, kadang kita tidak merasa, ya. Yang merasakan bahwa itu salah yang menyimak terkadang. Ya, kita Baik. sendiri terkadang Merasa benar terus, Ustaz. merasa benar terus. Ya, jadi Baik. yang kurang adalah matnya berlebih, kemudian ketebal tipisnya huruf yang harus waw dibaca dan lam. tipis. Ya, karena itulah tajwid. Jadi tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha. Ya, jadi kita memberikan kepada setiap huruf itu haknya. Haknya huruf adalah makhraj dan sifatnya. Itu harus diberikan. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya nanti dirubah. Ya, jadi jangan membaca lamnya tebal, jadi baca dengan tipis. Ya, karena memang ada lam yang dibaca tebal. Ya, nanti pada lafzul jalalah. Baik. Ya, lam yang ada di situ. Tapi huruf semua lam selain daripada lafzul jalalah itu harus dibaca dengan tipis. Ya, jangan tergoda dengan huruf Do tebal yang di yang mau depan. dibaca selanjutnya. Baik. Ya. Taib. Pertanyaan tadi yang kedua Ustaz mengenai Yang tilawah yang tidak menggunakan Al-Qur'an. Iya. Jadi artinya dia dilatih mungkin dengan gurunya dengan suruh tutup mushaf. Lalu kemudian gurunya membunyikan suara Al-Qur'an, lalu kemudian muridnya disuruh. Nah, sih tidak ada masalah belajar seperti itu. Iya. Tapi kita perlu latihan melihat mushaf juga. Ya, karena apatah lagi ketika kita mau menghafalkan ayat-ayat itu. Ya, mata ini melihat tulisan, kemudian dari mata ini tersimpan diucapkan oleh mulut bacaannya, kemudian tersimpan ke dalam kepala, ke dalam memori kita. Maka insya Allah ketika kita menghafal maka akan terbayang bahwa seperti ini tulisannya. Iya. Beda kalau kita mendengarkan suara saya saja, ya kita tidak melihat tulisannya maka akan sangat susah dan mungkin kita hafal mati-mati aja. Iya, hafal mati-mati. Tapi sangat bagus ketika kita melihat dulu, memperhatikan baik-baik tulisannya, lalu kemudian kita dicontohkan oleh guru. Makanya terkadang kalau mengajar Al-Quran, ya pertama memang mungkin sang guru itu menyuruh silakan perhatikan Qurannya. Kemudian guru memperdengarkan suaranya. Kemudian setelah itu sang guru menyuruh murid silakan ditutup mushafnya, perhatikan mulut gurunya. Nah, jadi pertama tulisannya yang diperhatikan, kemudian yang kedua mulut sang guru yang diperhatikan, bagaimana gerak-gerik sang guru itu melafadzkan setiap huruf-huruf yang dibaca itu. Jadi itu metode aja, metode yang digunakan. Ya, tapi paling bagus ya lihat dulu lalu kemudian contohkan. Nah, kecuali kalau sudah dihafal ya nggak masalah. Iya. Taib. Ini sebenarnya alhamdulillah ziyadah atau tambahan Ustaz. Pertanyaan beliau padahal Ustaz, hukum minum di hadapan mushaf ketika tilawah tapi kita minum. Itu tadi yang boleh tanyakan tadi Ustaz. Iya, oke. Tidak masalah. Iya, mau minum ya tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan, apalagi kalau memang haus, ya kebutuhan. Iya. Ya, tidak ada, kecuali kalau sholat.
Ya nggak boleh. Ya baca Quran kemudian Karena haus suara ya lalu mungkin, ambil iya. air batal, nggak Iya. boleh. Tapi Baik. kalau lagi duduk biasa seperti ini, Membaca ya Al-Quran. baca Al-Quran haus ya ambil aja, ambil Iya. air minum, nggak ada masalah. Masya Allah. Iya, kemudian lanjut lagi baca. Baik, pemirsa itu tambahan tadi subhanallah secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran ya. Masih ada satu SMS Ustaz dari Bapak Muji di Megang Sakti Sumatera Selatan. Beliau minta dicontohkan bunyi huruf iqlab Ustaz dan apa itu huruf-huruf iqlab. Iya. Tayyib. Oke, huruf iqlab hanya satu, ba, huruf ba. Tayyib. Iya, jadi iqlab dibaca dengan iqlab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Iya, jadi mim ba'di. Iya, itu seperti itu. Nun sukun ketemu dengan ba. Iya, mim ba'di. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah cara merapatkan mulut. Iya. Jangan dirapatkan mulut kita terlalu keras. Iya. Mim ba'di, ya, seperti itu. Ataukah kita tidak merapatkan mulut kita? Iya, seperti itu namanya furja. Iya, kita seakan-akan katanya ada sehelai atau selembar kertas bisa masuk ke dalam. Itu namanya furja. Jadi mim ba'di. Iya, itu yang tidak boleh. Iya, para ulama mengatakan ini adalah amrun muhdats. Ini adalah bacaan yang diada-adakan. Ya, seperti artinya ini bacaan baru, tidak ada riwayatnya, tidak ada sanadnya qiraah seperti itu. Ya, kenapa dibantah? Bagaimana caranya dia nun sukun ketemu ba, artinya suara nun sukun di iqlab. Iqlab artinya dirubah, diganti ya menjadi suara mim. Makanya kalau dalam mushaf ada nun sukun, biasanya di atas nunnya itu ada mim kecil. Iya, Ustaz. Itu tandanya bahwa itu suara nun dirubah jadi mim. mim. Jadi mim ba'di, seakan-akan tidak ada lagi nun, Taib. tapi mim yang ada. Ya, tapi ya jadi itu huruf mim tadi kita belajar ya kedua bibir rapat. Mim dengan rapat yang biasa. Mim tanpa harus keras sekali mim. Ya, apalagi mim ya seperti itu ya. Ya, jadi harus rapat biasa saja mim ya, dan jangan tidak rapat ya, karena tidak mungkin huruf mim itu bisa dilafadzkan kalau tidak rapat. Ya, kita mengatakan mim am. Tapi kalau kita tidak rapatkan tidak bisa. Ya, maka ya sempurnanya adalah kita merapatkan tapi dengan rapat yang biasa saja, bukan dengan rapat yang sangat keras atau tidak merapatkan. Itu hukum iqlab. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung program kita Ustaz. Mungkin ada sedikit nasihat sebagai penutup Ustaz tentang makharijul huruf atau tentang Al-Qur'an. Silahkan Ustaz. Jadi ya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa ya belajar Al-Qur'an ini adalah suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Satu hadis saja yang kita pegang itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, ulama mengatakan bahwa ketahuilah dirimu bahwa kalau kamu pokoknya masih belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, insyaallah kamu masih berada dalam lingkungan atau lingkaran orang-orang yang Nabi katakan orang-orang sebaik-baik orang. Maka jangan pernah kita berhenti mengajari orang. Jangan pernah kita berhenti belajar Al-Quran. Karena selama kita belajar dan selama kita mengajar, insya Allah ya kita masih termasuk orang yang terbaik insya Allah di hadapan Allah. Ya, dan di hadis lain juga Nabi mengatakan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini nanti akan datang menjemput kita, menolong kita di hari kemudian ketika yaumala yanfa'u malu wala banun, hari tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak. Kita butuh penolong. Al-Quran inilah yang datang, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, menolong kita bahwa kamu dulu di dunia suka mempelajari saya, suka berteman dengan saya, maka sekarang saya akan tolong kamu karena kamu dulu selalu menemani saya. Itu Al-Quran. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari ya semangat lagi kita membaca Al-Quran. Ya, jangan malas, ya jangan kita hanya menyibukkan diri kita atau kita hanya sibuk kehidupan ini, kita sibuk saja dalam lingkaran kehidupan kita. Hari ini kalau kita sudah menghafal umpama satu surah, maka jangan sampai tahun depan hanya satu surah juga masih hafalannya. Tapi mari kita tingkatkan, kalau tahun ini baru satu juz,
mudah-mudahan tahun depan sudah 5 juz. Amin. Iya, 3 tahun ke depan mudah-mudahan sudah 30 juz. Subhanallah. Insyaallah. Baik. Syukron Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz. Dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi nih pekan depan Ustaz. Baik. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, demikian program belajar Islam dengan segmen Tajwid Time, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, nukilan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang memberikan kebaikan untuk manusia. Saya Abdullah Said mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Umat TV mengucapkan selamat belajar Al-Quran dan selamat rehat malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.